Halo teman-teman, saya Twinda Rizky Adha. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsumsi dan investasi. Mungkin kalian sering melihat istilah konsumsi muncul di media massa, seperti ini contohnya. Atau ini, atau ketika seorang artis diduga mengkonsumsi narkoba. Atau mungkin ketika ada laporan yang menyatakan bagaimana sih konsumen nyaman untuk belanja online. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konsumsi itu? Jadi, konsumsi merupakan suatu tindakan para pelaku ekonomi, baik itu individu maupun kelompok masyarakat, dalam menggunakan komoditas berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pertama ada konsep dasar konsumsi dalam pendapatan nasional. Tapi nih, dalam konsep dasar konsumsi di sini bukan maksudnya kalian punya duit terus duitnya kalian buat makan, terus kalian jadi kenyang deh. Bukan kayak gitu ya maksudnya. Jadi gini, konsep dasar konsumsi itu ditentukan oleh pendapatan yang diperoleh. Jadi, semakin besar pendapatan, maka konsumsi kita pun akan semakin besar. Contohnya nih, pas uang jajan kita sebesar 300.000 per bulan, kita cuma bisa makan 2 kali sehari. Tapi, pas uang jajan kita naik menjadi 500.000 per bulan, bisa jadi yang awalnya kita cuma makan 2 kali sehari, jadi naik jadi 3 kali sehari. Nah, begitulah pendapatan yang kita punya. Sangat mempengaruhi besarnya konsumsi, sehingga fungsi konsumsi dapat dirumuskan C sama dengan F dari Y kali D, di mana YD adalah pendapatan disposable atau pendapatan kita yang sudah dikurangi dengan pajak langsung. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula hasrat kita untuk menggunakan pendapatan tersebut untuk melakukan konsumsi. Fungsi konsumsi memiliki persamaan yaitu C sama dengan A tambah BY atau C sama dengan A tambah MPCY, di mana untuk mencari A dapat menggunakan rumus A sama dengan APC dikurang MPCY. Sedangkan B sama dengan MPCY atau Marginal Propensity to Consume. Maksudnya adalah gambaran tentang berapa sih konsumsi kita yang bakal nambah kalau pendapatan disposable kita nambah 1 unit. Sedangkan C maksudnya adalah konsumsi dan A adalah besarnya konsumsi saat pendapatan gak ada atau sama dengan 0. Atau disebut dengan konsumsi otonom. Jadi, walaupun kita tidak memiliki pendapatan, tapi kita masih ada konsumsi yang harus kita keluarkan. Sedangkan APC di sini maksudnya adalah kecenderungan konsumsi rata-rata atau perbandingan antara tingkat konsumsi C dengan pendapatan disposable ketika pendapatan tersebut kita lakukan. Jadi sudah ngerti ya rumus dari fungsi konsumsi? Baiklah, di sini kita lanjut ke contoh kasus dari fungsi konsumsi, di mana diketahui pada tingkat pendapatan nasional per tahun sebesar 1.000 miliar. Besar konsumsi per tahunnya sebesar 950 miliar. Dan kemudian pada tingkat pendapatan nasional menjadi 1.200 miliar. Berarti ini naik ya pendapatan nasionalnya. Lalu besar konsumsi per tahunnya menjadi 1.100 miliar. Nah, di sini pendapatan naik, konsumsinya juga ikutan naik. Yang menjadi pertanyaan adalah, tentukan nilai APC dan MPC serta fungsi konsumsinya. Nah, untuk penyelesaiannya dapat dilihat Nah, di sini untuk pertanyaan APC dan MPC sudah terjawab ya, di mana APC didapat 0,95 dan MPC didapat sebesar 0,75. Kemudian bagaimana sih kita mencari fungsi konsumsinya? Fungsi konsumsi tadi rumusnya adalah C sama dengan A tambah BY.
Nah, di sini kita sudah memperoleh fungsi konsumsinya yaitu 200 ditambah 0,75Y. 200 didapat dari nilai A ini dan 0,75Y diperoleh dari MPC. Karena tadi sudah dibilang bahwa B sama dengan MPC. Sehingga didapat fungsi konsumsi dari soal ini adalah C sama dengan 200 ditambah 0,75Y. Selanjutnya ada teori konsumsi. Nah, di sini Keynes mengungkapkan bahwa kalau peningkatan konsumsi akan meningkat ketika pendapatan meningkat. Tapi nih, peningkatan konsumsi tidak sebanyak peningkatan pendapatannya, bahkan lebih kecil dari kenaikan pendapatan. Nah, bingung kan dengan teori ini? Oke, kita lanjut ke contoh soal biar lebih paham. Misalnya kayak gini. Pendapatan awal kita itu sebesar 1 juta. Pas pendapatan kita 1 juta, konsumsi yang kita keluarkan sebesar 800.000. Tapi di bulan selanjutnya, pendapatan kita itu menaik menjadi 2 juta. Terus konsumsi kita jadi naik, tapi cuma 1,2 juta. Loh, kok bisa gitu? Iyalah, emang kalau gaji kalian naik 100%, apa kalian makan nasi 2 kali lebih banyak? Yang awalnya 3 kali sehari, jadi 6 kali sehari. Kan nggak mungkin seperti itu kan? Nah, gitulah teori Keynes ini menjelaskan. Pas pendapatan kita naik, konsumsi kita itu juga ikut naik. Tapi, naiknya konsumsi nggak sebanyak naiknya pendapatan awal kita atau pendapatan kita. Keynes memiliki hipotesis tentang teori konsumsi. Keynes mengatakan bahwa MPC merupakan kenaikan konsumsi dari setiap unit pendapatan, di mana nilai MPC antara 0 hingga 1. Kemudian, proportionality to konsum akan turun ketika pendapatan naik sesuai dengan penjelasan teori Keynes pada slide sebelumnya. Dan yang terakhir, Keynes mengungkapkan bahwa pendapatan merupakan penentu konsumsi, sedangkan tingkat tabungan tidak memiliki peran penting dalam konsumsi. Artinya, tabungan tidak memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya konsumsi seseorang. Selanjutnya ada investasi. Kalian pasti sering dengar kan investasi? Kenapa sih kata itu populer? Apakah kalian tahu apa itu investasi? Mengapa kita harus melakukan investasi dan apa sih manfaat dari investasi itu? Investasi bisa dikatakan seperti bagaimana sih kamu mengelola keuangan kamu supaya bisa mendapatkan keuntungan dengan jumlah tertentu. Kenapa sih kita butuh investasi? Itu semua dikarenakan inflasi. Inflasi itu merupakan kenaikan harga dalam kurun waktu tertentu. Sederhananya, coba kalian bayangin 20 tahun yang lalu, untuk dapetin semangkok bakso dan nasi kotak, kalian cuma ngeluarin uang Rp3.000 aja. Kayak gitu kalian udah bisa kenyang kali. Nah, coba kita lihat sekarang. 3.000 emang bisa dapat apa? Paling cuma bisa beli air mineral kan? Kira-kira kayak gitu deh penjelasannya. Jika hal ini kita biarin terus, uang kalian nantinya akan semakin berkurang loh. Makanya, supaya nggak semakin berkurang, kalian wajib banget investasi uang kalian, biar nggak kalah sama yang namanya inflasi. Untuk kalian yang sudah paham pentingnya investasi, tapi mungkin kalian masih bingung caranya, nah, di sini kami coba jelaskan apa sih yang dimaksud dengan investasi. Jadi, investasi adalah pengeluaran atau belanja para penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, atau pembelian modal atau barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi barang-barang tersebut dapat digunakan di masa yang akan datang. Di sini ada beberapa jenis investasi. Yang pertama ada investasi rumah, lalu ada investasi tanah, dan yang terakhir ada investasi emas, saham, reksadana, obligasi, dan lain-lain.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan dan investasi. Yang pertama ada tingkat suku bunga. Di sini semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin tertarik orang untuk menabung. Tapi semakin tinggi tingkat suku bunga, maka investasi akan berkurang. Jadi berbanding terbalik antara tabungan dan juga investasi. Lalu yang kedua ada Marginal Efficiency of Capital atau MEC, yaitu suatu kurva yang menunjukkan besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan atau Expected Rate of Return dari setiap tambahan barang modal. Jadi, semakin tinggi pengembalian modal, maka semakin tinggi pula investasi yang masuk. Lalu yang ketiga ada peningkatan aktivitas perekonomian. Aktivitas perekonomian yang baik akan meningkatkan tabungan dan investasi. Selanjutnya ada kestabilan politik suatu negara. Adanya kestabilan politik dan keamanan suatu negara, maka orang akan tertarik untuk investasi di negara tersebut. Selanjutnya ada tingkat keuntungan investasi. Semakin besar keuntungan investasi, maka orang akan semakin terdorong untuk berinvestasi. Dan yang terakhir ada faktor lainnya. Faktor lainnya di sini contohnya seperti teknologi. Adanya ketersediaan teknologi yang mumpuni atau memadai akan memicu orang-orang untuk berinvestasi di negara tersebut. Khususnya di negara kita, negara Indonesia. Yang terakhir ada hubungan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di sini disajikan tabel investasi dan juga pertumbuhan ekonomi. PMDN ini adalah penanaman modal dalam negeri atau bisa dikatakan investasi yang dananya dari dalam negeri, dan PMA adalah penanaman modal asing atau investasi yang dananya dari luar negeri. Ini data yang ditujukan tahun 2004 hingga 2008. Kolom yang terakhir ini adalah pertumbuhan ekonomi. Terus, kalau kita cermati data ini, terlihat adanya hubungan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lihat di sini bahwa PMDN dan PMA. PMDN cenderung mengalami kenaikan dan begitu juga dengan PMA. Nah, begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2004 hingga 2008. Itu juga cenderung mengalami kenaikan. Jadi kesimpulannya adalah investasi memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin tinggi investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan tinggi, dengan anggapan bahwa variabel lain tetap atau ceteris paribus. Jadi sudah jelas ya hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi. Itulah sebabnya mengapa pemerintah sangat mendorong banyaknya investasi di Indonesia agar terjadinya pertumbuhan ekonomi yang positif dan terus meningkat.